Ashabul A'raf ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 46 sampai dengan 49. Jadi ada, tidak ditempatkan di surga dan juga tidak ditempatkan di neraka. Namanya Ashabul A'raf, artinya adalah tempat yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tak lupa kita berzikir di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Kita masih membahas tentang macam-macam syafaat Rasulullah. Kemarin terakhir adalah syafaat Rasulullah untuk pamannya,
Abu Talib yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, ayyukhaffifa anhumul azab, agar azab dan siksa di dalam neraka itu diringankan khusus untuk beliau, mengingat jasa-jasa beliau terhadap dakwah Rasulullah, tapi sampai akhir hayatnya belum mengucapkan syahadat. Kemudian pada pagi hari ini asy-syafa'atur rabi'ah, syafaat yang keempat, syafa'atuhu fi man istahaqqan nar min usatil muwahhidina alla yadkhulaha. Syafaat yang keempat adalah syafaat Rasulullah kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan di dunia, tetapi dia adalah orang yang mengesahkan Allah, orang yang beriman kepada Allah, tetapi di dunia banyak melakukan kemaksiatan. Alla yadkhulaha, sejatinya dia oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya yang ia kerjakan di dunia. Usah, pelaku maksiat, minal muwahhidin, tetapi dia orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah. Apa bentuk syafaatnya? Alla yadkhulaha, untuk tidak memasuki atau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sejatinya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena kemaksiatan-kemaksiatannya, tetapi ternyata dia adalah seorang yang mentauhidkan Allah. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendapatkan syafaat Rasulullah untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, jamaah rahimakumullah, min usatil muwahhidin, begitu. Kemudian yang kelima, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man dakhalan nar. Gitu. Kalau yang tadi sebelum masuk neraka dia diberi syafaat oleh Allah karena dia adalah orang yang mentauhidkan Allah. Ini yang kelima, syafa'atuhu fi man dakhalan nar. Syafaat Rasulullah untuk mereka-mereka yang telah masuk neraka, sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Min usatil muwahhidin, bagi mereka-mereka yang bermaksiat di dunia tetapi mereka al-muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang bertauhid, sudah dimasukkan, tapi kemudian diberi syafaat oleh Rasulullah ayyakhruja minha, ya, kemudian dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Sudah masuk ke dalam neraka, mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di dunia, tapi dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Karena tauhid tersebut, karena ia mengesahkan Allah, barulah ia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan daripada neraka. Tentu lebih enak yang sebelumnya. Dia sudah berhak sebenarnya masuk ke dalam neraka, sudah Allah masukkan, akan Allah masukkan, dan dia pasti akan masuk neraka. Tapi sebelum dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dia mendapatkan syafaat Rasulullah sehingga dia tidak jadi masuk neraka. Nikmat sekali jamaah rahimakumullah syafaat Rasulullah ini. Sedangkan yang setelahnya sudah masuk neraka, sudah disiksa di dalam neraka, tetapi berkat ia mentauhidkan Allah, kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah keluarkan dari neraka. Begitu. Yang keenam, syafa'atu sadisah, syafa'atuhu fi raf'i darajati ba'di ahlil jannah. Ini lebih nikmat lagi. Ada syafaat dari Rasulullah kepada para penghuni surga.
Nah, untuk apa? Supaya derajatnya di surga itu ditinggikan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah masuk surga, sudah nyaman di surga. Tetapi barangkali surganya masih tingkatan-tingkatan bawah. Surganya ya, surga yang tidak di atas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan. Tingkatan-tingkatannya masih bagian bawah, begitu. Maka diberikan syafaat oleh Rasulullah untuk surganya dipindah, begitu. Bahasa gampangnya barangkali yang ya, pindah ke tempat yang VIP misalkan, begitu. Tapi tidak demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Dia awalnya tidak bertetangga dengan Rasulullah, begitu. Akhirnya dia mendapatkan syafaat Rasulullah, kemudian dia bertetangga dengan Rasulullah di surga. Maka kemudian ketika kita meminta dan berdoa kepada Allah, kan diajari, maksimalkan kalau kita minta kepada Allah, jangan minta surga yang bagian-bagian bawah, pokoknya masuk surga ya Allah, begitu. Tapi minta kepada Allah surga yang paling tinggi ya Allah, begitu. Sehingga kemudian nanti mendapatkan syafaat Rasulullah, kita sudah dimasukkan ke dalam surga, kemudian ditinggikan derajat kita di hadapan Allah, maka surga kita dinaikkan, dan ya, servis daripada Allah Subhanahu wa taala ya lebih nikmat dibanding surga yang sebelumnya. Ini gambaran mudahnya jemaah rahimakumullah. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Asy-syafa'atu as-sabi'ah. Kemudian ada lagi model syafaat yang ketujuh. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah fi man istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum ayyadkhulul jannata wa hum ahlul a'rafi ala qaul. Ini dia syafaat Rasulullah untuk orang-orang yang kebaikan dan keburukannya itu sama ya, tidak lebih berat kebaikannya, juga tidak lebih berat keburukannya, sama ya, nilainya sama, kadarnya sama, kebaikan dan keburukannya ini sama, begitu. Wahum ahlul a'rafi ala qaul. Lah mereka ini di dalam Al-Quran diistilahkan dengan ashabul a'raf, begitu. Jadi dia kebaikan dan keburukannya itu sama, sejajar, kadarnya sama ya, ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diistilahkan dengan ashabul a'raf. Ashabul a'raf ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 46 sampai dengan 49. Jadi ada, tidak ditempatkan di surga dan juga tidak ditempatkan di neraka. Namanya ashabul a'raf, artinya adalah tempat yang tinggi, begitu. Ya kalau pikiran sederhana kita, ya nggak apa-apalah, begitu, daripada masuk neraka, begitu. Kemudian disiksa oleh Allah. Tetapi kemudian kalau melihat ke surga, tapi kok di dalam surga nikmat sekali. Lah orang-orang ini kebaikan dan keburukannya sama. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya, antara surga dan neraka, ada tabir yang disebut dengan Al-A'raf, tempat yang tinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Orang-orang ashabul a'raf ini ketika melihat surga, kemudian dia mengatakan salamun alaikum, begitu. Wahai penduduk surga, keselamatan untuk kalian, nikmat sekali, sedangkan kami belum bisa masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kondisi ashabul a'raf ini, di tengah-tengah, tidak di dalam surga, tidak di dalam neraka. Tapi ketika melihat kepada orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, dia mengucapkan salam, salamun alaikum, nikmat sekali engkau,
rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sejahtera sekali engkau, begitu. Sedangkan mereka itu belum bisa masuk surga. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, begitu. Tetapi apabila mereka itu melihat kepada neraka yang di dalamnya ya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan, wahai Allah, ya, la taj'alna rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, begitu. Ya Allah, tolong ya kami jangan dikumpulkan dengan orang-orang yang zalim itu di dalam neraka, begitu. Maka kemudian karena kebaikannya dan keburukannya sama, begitu, maka orang-orang yang digelari dengan ashabul a'raf ini berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk akhirnya masuk surga. Karena kita di tengah-tengah antara akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga atau ke dalam neraka. Maunya ke dalam surga, di dalamnya banyak kenikmatan, dan mereka juga berlindung, ya Allah mudah-mudahan gak masuk neraka, ya Allah jangan kumpulkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Tetapi dia akhirnya atau mereka akhirnya mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gambaran dan siapa orang-orang ataupun ashabul a'raf ini? Disampaikan oleh para ulama. Contoh mereka-mereka yang masuk ke dalam ashabul a'raf adalah mereka yang berjihad di jalan Allah. Tentu jihad ini adalah dirwatus sanam, puncak daripada ibadah kepada Allah, dirwatus sanam. Ya. Itu berjihad, dia pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini ibadah yang agung, tetapi dia berangkat berjihad itu dia tidak izin kepada orang tuanya. Dia melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi dia juga melakukan kesalahan kepada kedua orang tuanya. Benar itu adalah kebaikan, benar itu adalah amal soleh, tapi dia terhalang izin kedua orang tuanya, begitu. Karena di dalam sirah nabawiyah disebutkan ada orang-orang yang ingin berjihad bersama Rasulullah, tapi kemudian ditanya apakah bapaknya masih ada atau barangkali bapak ibunya sudah tua renta untuk dirawat. Kemudian oleh Rasulullah SAW tidak diizinkan pergi berjihad bersama Rasulullah untuk supaya ya menjaga dan merawat kedua orang tuanya saja. Nah, ini dia melakukan amalan yang tinggi sekali derajatnya, berjihad di jalan Allah, begitu. Tidak hanya berjihad dengan harta tapi dengan jiwanya yang resikonya adalah kematian, begitu. Tetapi dia tidak izin kepada kedua orang tuanya. Ini yang menjadi masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian setelah dia syahid di jalan Allah, begitu. Kemudian dia masuk, harusnya ia terbebas dari neraka, mati syahid, begitu. Terbebas daripada neraka, tetapi dia tertahan masuk surga karena belum izin dan bermaksiat kepada orang tuanya, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran yang disampaikan oleh ya para ulama tentang siapa sebenarnya ashabul a'raf ini, yang tempatnya di tengah-tengah, tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Contoh yang juga disampaikan oleh para ulama adalah ashabul a'raf itu adalah orang yang diridhoi oleh salah satu orang tuanya, tetapi satu lagi tidak meridhoinya. Bapaknya ridho kepadanya tapi ibunya tidak, atau sebaliknya, ibunya ridho tetapi bapaknya tidak. Lah ini mereka berada di tengah-tengah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kan di dalam hadis ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, begitu.
bahwasanya keridhaan Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua, kemarahannya Allah berada pada kemarahan orang tua. Tapi Ashabul A'raf ini bapaknya ridho, ibunya tidak, atau sebaliknya, ibunya ridho tetapi bapaknya tidak. Dia mendapatkan satu keridhaan daripada orang tua, dia terbebas dari api neraka, tapi dia tertahan dari kepada atau untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika melihat ke neraka dia bersyukur, dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi ketika melihat ke surga, dia pun ingin masuk surga. Nikmat sekali kata mereka. Ya, kemudian beruntung sekali para penduduk surga itu. Maka akhirnya Ashabul A'raf ini dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asy-syafa'atu ats-tsaminah. Syafa'atuhu fi dukhuli ba'dil mu'minina al-jannata bila hisabin wala azab. Ada syafaat yang terakhir adalah syafaat agar supaya orang-orang beriman itu masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Nah, ini lebih istimewa lagi jamaah rahimakumullah. Sudah tidak dihisab, tidak diazab lagi. Istimewa sekali masuk surga tanpa hisab. Ibaratnya kita berjalan di jalan tol yang tidak macet. Begitu. Kalau jalan tol di kota-kota besar tentu macet. Tetapi ini jalan tol yang tidak macet. Semuanya harus menghadap Allah, dihisab dulu. Dihitung oleh Allah kebaikan dan keburukannya. Banyak hal yang harus ia lalui di padang mahsyar dengan segala macam kesulitan-kesulitannya yang telah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tetapi bagi orang-orang beriman ini, dia mendapatkan syafaat Rasulullah, begitu, masuk surga langsung tanpa hisab dan juga tanpa azab. Begitu, langsung masuk surga. Ya, hari kiamat tidak ada apa-apa lagi, tidak perlu dihitung, tidak perlu diapa-apain lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia langsung masuk surga. Lah ini enak sekali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Harusnya menunggu lama di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, tetapi kemudian dia mendapatkan keistimewaan masuk surga dengan syafaat Rasulullah bila hisabin wala adzabin. Begitu. Sebagaimana syafaatnya Uqasyah bin Muhsin radhiyallahu anhu, begitu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa Uqasyah ini? Uqasyah ini adalah orang yang pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan supaya masuk surga tanpa hisab. Karena Rasulullah di salah satu pertemuan beliau dengan para sahabat, atau Rasulullah di salah satu majelis Rasulullah dengan para sahabat pernah menyampaikan hadis bahwasanya ayyakuna min ummati sab'ina alfan alladzi yadkhuluna aljannata bila hisabin wala adzab. Nanti wahai sahabat-sahabatku, akan ada di antara kalian 70.000 sahabat, begitu, 70.000 sahabat ya, di antara kalian atau di antara umatku ya, yang mereka itu masuk surga tanpa hisab. 70.000, sab'ina alfan. Di dalam keterangan-keterangan ya, di dalam kitab-kitab tarikh, jumlah sahabat Rasulullah itu yang tercatat 120.000, 140.000. Jadi setengah daripada jumlah sahabat itu begitu, akan masuk surga tanpa hisab. Meskipun di sini yang dimaksud oleh Rasulullah bukan khusus pada sahabat, akan ada begitu, akan ada dari umatku masuk surga tanpa hisab, langsung, sebagaimana dia tidak ada macam-macam lagi, langsung masuk surga. Hari kiamat langsung Allah masukkan ke dalam surga, begitu. Sab'ina alfan, ada kriteria-kriterianya. Kemudian jumlah sahabat Rasulullah perbandingannya adalah 140.000 jumlahnya, terakhir tercatat seperti itu. Artinya begitu, kita kalau ingin mendapatkan syafaat Rasulullah berupa masuk surga tanpa hisab, itu harus bersaing dengan sahabat Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat Rasulullah saja adalah 140.000, maka
kita paling tidak bersaing dengan setengahnya. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila azab. Kemudian mendengar hadis itu, maka sahabat Ukasha ini angkat tangan di majelis itu. Wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya menjadi bagian dari mereka yang masuk surga tanpa hisab itu. Kemudian langsung dijawab oleh Rasulullah, "Na'am anta minhum." Iya wahai Ukasha, begitu, kamu adalah bagian daripada mereka, kata Rasulullah. Kemudian mendengar celotehan daripada sahabat Ukasha itu, ada sahabat yang lain yang kemudian minta juga, "Tolong wahai Rasulullah, saya juga mau didoakan seperti itu." Kemudian kata Rasulullah, "Sabaqaka Ukasha." Begitu. "Oh, kamu sudah keduluan Ukasha," katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cerdas sekali sahabat Ukasha ini. Ketika disebutkan akan ada di antara umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, kemudian dia langsung angkat tangan, begitu. "Doakan wahai Rasulullah, saya bagian dari mereka." Langsung distempel oleh Rasulullah, "Iya, kamu adalah bagian dari mereka." Kemudian ada sahabat yang lain juga minta, kata Rasulullah, "Kamu sudah keduluan Ukasha." Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini macam-macam syafaat daripada Rasulullah SAW yang terakhir masuk surga tanpa hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, begitu. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.